Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alabdal Firgawinata dari program studi Pendidikan Teknik Mesin mata kuliah Listrik dan Elektronika Industri. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem rangkaian listrik rumah tangga serta PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik. Sebelum masuk ke sistemnya, kita perlu memahami mengapa instalasi listrik penting untuk dipelajari. Listrik bukan sekedar membuat lampu menyala. Jika instalasi tidak dipahami dengan baik, maka dapat menimbulkan resiko kebakaran, resiko sengatan listrik, kerusakan peralatan elektronik, hingga beban berlebih atau overload. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem dan standar instalasi menjadi hal yang wajib, dan itu bukan suatu pilihan. Sumber listrik rumah tangga di Indonesia berasal dari perusahaan listrik negara ataupun yang biasa disebut PLN. Standar listrik rumah tangga umumnya menggunakan tegangan 220 sampai 230 volt, satu fasa dengan frekuensi 50 Hz. Alur distribusinya dimulai dari PLN, kemudian masuk ke kWh, meter, sebagai alat ukur energi listrik yang digunakan pelanggan. Setelah itu, arus melewati MCB utama, lalu didistribusikan ke saklar lampu, stop kontak, dan berbagai peralatan elektronik di rumah. Urutan sistem ini memang harus dipahami agar kita nantinya mengerti titik kontrol dan juga titik proteksi dalam instalasi. Di dalam instalasi listrik, standar warna kabel juga diatur secara resmi berdasarkan PUIL 2011 yang mengacu pada standar internasional atau IEC. Kabel fasa tidak 3 fasa menggunakan warna coklat, hitam, dan juga abu. Kabel netral berwarna biru, sedangkan kabel grounding atau pelindung berwarna hijau dan juga kuning. Standar warna ini bukan sekadar estetika, tetapi untuk keselamatan, memudahkan identifikasi, serta menghindari kesalahan pemasangan. Selanjutnya adalah sistem proteksi keselamatan. Dua komponen penting dalam instalasi rumah tangga adalah MCB dan juga ILCB. MCB atau Miniature Circuit Breaker berfungsi memutus arus secara otomatis ketika terjadi beban berlebih atau hubungan singkat, sementara ILCB atau Earth Lake Circuit Breaker berfungsi mendeteksi kebocoran arus ke tanah dan memutus aliran listrik untuk melindungi manusia dari sengatan listrik serta mencegah resiko kebakaran. Jadi, MCB lebih fokus melindungi instalasi dan peralatan, sedangkan ILCB lebih fokus pada perlindungan terhadap manusia. Berikut adalah sistem pembumian ataupun grounding. Grounding merupakan sistem pengaman dengan cara mengalirkan arus bocor atau tegangan lebih langsung ke tanah. Tujuannya adalah mencegah sengatan listrik dan melindungi peralatan dari kerusakan. Sistem ini menggunakan elektroda yang ditanam di tanah dan idealnya memiliki nilai resistensi di bawah 5 ohm agar efektif. Tanpa grounding yang baik, resiko bahaya listrik akan meningkat secara signifikan. Kemudian, terdapat pembangkit grup instalasi atau sirkuit. Pembagian ini bertujuan untuk membagi beban listrik ke dalam beberapa kelompok, misalnya kelompok pencahayaan, kelompok stop kontak, dan juga kelompok beban besar seperti AC atau mesin pompa. Setiap grup dilindungi oleh MCB yang berbeda. Tujuannya agar jika terjadi gangguan pada satu ruangan atau satu alat, tidak menyebabkan seluruh bangunan padam. Selain meningkatkan keamanan, dia juga mempermudah proses perawatan dan perbaikan. Nah, terakhir, dari sisi legalitas, terdapat sertifikat Like Operation atau SLO adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa instalasi listrik telah memenuhi standar teknis dan aman untuk dioperasikan. Sertifikat ini wajib dimiliki sesuai Undang-Undang
ketenaga listrikan. SLO diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi oleh Kementerian ESDM. Tanpa SLO, instalasi dapat dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem rangkaian listrik rumah tangga tidak hanya berbicara tentang aliran arus, tetapi juga tentang standar keselamatan, pembagian beban, serta legalitas. Memahami instalasi listrik berarti memahami bagaimana melindungi diri sendiri, orang lain, dan bangunan dari potensi bahaya listrik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.